Pak Sutarjo ini kan sekolahnya kan civil engineering kan. Terus sekarang Bapak menjadi owner dari Ses Matres. Padahal Bapak itu sebenarnya tidak suka atau tidak merasa tidak menjanjikan bisnis matres. Loh, kok bisa malah jadi ownernya nih Pak? Coba Pak bisa cerita sedikit nih Pak. Iya, jadi kadang memang jalan hidup itu satu jodoh ya. Jadi saya backgroundnya memang civil engineering, tapi ya nggak banyak di industri konstruksi dan segala macem gitu. Nah, ada satu kesempatan di mana saya ditawarin untuk berposisi di luar negeri, di China gitu ya. Nah, kemudian saya ambil bahwa saya itu mungkin satu lompatan untuk karir saya gitu. Iya. Nah, ternyata pengalaman itu memberikan satu kontribusi yang cukup untuk selanjutnya saya bergelut di bidang industri spring bed dan kasur Spring bed ini. kasur. Ya, jadi setelah kerja di perusahaan yang cukup mapan mereknya, kemudian saya keluar dan setup sendiri JIS Matras ini gitu. Oke. Welcome to SOS Podcast, Synergy Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Lanjutkan Pak. Setelah saya masuk ke bidang ini, ternyata itu juga memberikan satu manfaat yang cukup besar ya, karena kualitas tidur itu kan nggak main-main untuk setiap orang ya. Betul. Jadi saya berpikir bahwa selain saya bisa berusaha di sini, saya juga memberikan satu solusi untuk kesehatan setiap orang. Ya kalau kita bisnis memang ada unsur profitabilitasnya, tapi ya bisa memberikan satu kontribusi kesehatan buat semua orang, itu juga satu kebanggaan tersendiri kira-kira gitu. Ya. Karena kalau orang tidur nyenyak, Bapak bahagia ya. Kalau Bapak itu pusing keras-keras ya. Bapak punya produk yang bagus dan hotel-hotel yang banyak dipakai Pak ya. Iya, begitu kita set up di JIS itu memang kita strateginya masuk ke hotel dulu. Kita tahu lah ya, mau bangun satu merek itu nggak gampang. Perlu waktu yang panjang, kemudian investasi, promosi, iklan yang harus berkesinambungan dan segala macam. Terus harus di brand awareness-nya harus tinggi ya kan, harus dipromosikan terus gitu. Nah kalau yang B2B ini hotel, pemasarannya memang harus ada iklan, tapi kita kan lebih personal selling. Iya, personal selling. Jadi kita langsung ke hotel, ini pasti dia butuh kasur kan. Betul. Nah tinggal kita memberikan satu solusi lagi untuk owner atau investor yang bangun hotel ini. Artinya ya kita lebih ke moto bahwa kita memberikan satu kasur yang berkualitas, tapi dengan segala macam bahan baku yang internasional itu nggak harus mahal gitu. Sehingga investasi kalau orang hitung untuk bikin satu hotel, memang porsi dari kasur itu sih sebenarnya nggak tinggi, mungkin sekitar 5% lah dari total investment dia ya. Tapi kan dia juga nggak mau dimahalin dong. Kalau saya bisa dapat ini sebagai solusi, kenapa saya harus bayar mahal untuk hanya merek yang tertentu gitu. Nah itu kadang kita bisa penetrasi di situ Pak. Jadi mereka mau coba, kemudian mereka mau bandingkan. Kita selalu begitu, datang Bapak bandingkan aja dulu, nggak usah gimana, nggak jadi kita juga nggak masalah. Maksudnya bandingkan dulu, taruh aja di kamar gitu. Betul. Tapi Jadi, yang tidur siapa? Kan belum buka hotelnya pasti kan? biasanya di hotel begitu Pak. Jadi mereka dalam tahap konstruksi hampir selesai, mereka akan bikin mock-up room. Misalnya ada satu chain hotel misalnya, dia masuk ke Accor misalnya, saya sebut aja lah, atau misalnya Marriott gitu. Nah orang yang ini nih manajemennya akan datang mereview Pak. Jadi dia harus bikin, kira-kira nanti saya punya hotel kamarnya kalau jadi kayak gitu. Mock-up dulu ya. Betul, jadi wastafelnya, lantainya, gordennya, termasuk kasurnya.
Tapi kan nggak dites kan? Oh, dites kali ya sama orang. Dites. Tidur dia gitu ya. Jadi Karena belum jadi dia nggak bisa tidur tuh Pak. Duitnya gue banyak banget loh. Jadi tapi dia kalau yang rasain. change hotel ini biasanya ada speknya Pak. Oh ada spek. Misalnya ada brand tertentu Pullman gitu, kita ada spek Pullmannya. Oh, Bapak masuk Pullman. Masuk gitu masuk. Wah Pullman keren ya kelas ya. Iya. Tentu kan dari Matras itu kan persaingan cukup besar ya Pak ya. Cukup Persaingan sengit berat lah. kan. Tadi Bapak bilang mock up, orang cobain. Pertanyaan saya adalah yang paling diperhatikan untuk menentukan desain produksinya apa nih Pak? Kita mungkin bicara lebih banyak di B2B-nya ya di hotel ya. Iya. Kalau hotel itu biasanya faktor yang harus diperhatikan kan durability-nya tuh Pak. Jadi Daya dia harus tahan ya? harus tahan karena dia pakai ya seperti kayak produk yang heavy duty lah. Iya, Jadi dia harus tahan lama karena kan tamunya kita nggak tahu yang datang badannya gemuk gede. atau kurus atau gimana iya. atau anak kecil yang suka loncat-loncat Nah, atau iya, gimana benar, gitu benar. ya. Jadi biasanya desainnya kita memperhatikan faktor itu. Oh. Kasur itu sebenarnya dua faktor utama sih. Jadi Anda harus ada support dan satu lagi comfort gitu. Iya. Ya, jadi support itu spring systemnya, comfort ya layer-layer yang lebih soft itu. Nah, tanpa dua ini ya kita nggak bakalan dapet quality of sleep. Jadi faktor utama Bapak bisa memenangi persaingan adalah pasti faktor tadi ya, durable ya kan, lama, terus comfort, terus pasti harga dong Pak. Benar nggak, Pak? Tapi untuk fiksi barang yang bagus itu kan nggak murah juga Pak. Iya, jadi kita solusinya gitu. Jadi yang tadi saya juga sebut bahwa kita dibandingkan saja. Tes. Jadi sebenarnya kasur itu kan sebenarnya bukan, saya selalu sebut bukan, it's not rocket science lah. Teknologi kasur ya gitu-gitu aja gitu. Basically ada pair, ada bahan baku, dijahit, kemudian di assembling ya udah jadi gitu. Markomnya harus kuat ya. Nah, jadi sebenarnya Komunikasi. merek apapun di sini atau even import gitu ya. Merek-merek dari Amerika atau dari Eropa itu unsur itu sama. Nah, jadi kita di situ juga pakai bahan baku dari perusahaan internasional ini semua. Jadi bisa dikatakan kalau yang tahu industri ini sumbernya hampir setiap pabrik kasur spring bed itu ngambil dari supplier-supplier itu. Kecuali ada yang main very low gitu ya, sangat rendah. murah. Nah, busanya mungkin dia cari yang lebih murah. Karena dia kan mau main yang volume gede tapi harga murah. Betul. Nah, jadi kita lebih cocok solusinya apa? Kita nggak value for money-nya. Jadi kita dapat kualitas, nggak usah bayar mahal banget. Iya. Dibandingin satu merek-merek tertentu, misalnya dari Amerika, dia kan mau charge premiumnya ya, Iya, betul. gara-gara brand itu. Iya. Nah, sekarang orang banyak sekali kan pemain hotel, Iya. tentunya dia juga mau ROI yang cepet gitu. Iya benar. Saya invest 100 M, saya 3 tahun mau balik misalnya. Iya. Nah, nggak mau dong spending walaupun porsinya nggak gede, dia juga nggak mau lebih mahal. Lebih mahal. Oh. Bapak kenapa pakai nama SES Pak ya? Kayaknya agak unik SES itu. Betul. Jadi waktu saya pikir-pikir waktu setelah kerja di tempat orang, kemudian mau set up, saya pikir ini mau pakai merek apa ya, gitu, yang singkat, yang gampang juga. Tapi memang ini kan gerak dari inspirasi dari saya lihat kartun kan banyak kalau kucing lagi tidur dikasih jet gitu. Cuman kalau jet, saya pikir gimana ngucapinnya ya, pronounce-nya agak susah. Iya betul. Nah, saya kepikir kalau enggak kita pakai E aja deh. Oh. Nah, kalau bahasa Inggris di pronounce ya JIS juga gitu. JIS juga. Ya. Kemudian saya balikin E-nya jadi mata, bikin dia punya lentik bulu matanya supaya lebih genit gitu, jadi kan jadi menarik ya kira-kira. Ini Bapak sudah berapa tahun nih bisnis ini Pak? Kita udah 10 tahun. Oh, udah cukup lama ya Pak ya? 10 tahun. Kira-kira Bapak majornya adalah ke hotel ya? Iya, kita hampir 70-80% hotel semua. Oh, sudah berapa banyak hotel yang Bapak masukkan? Biasa kita kemarin bikin kayak video Hotel. caption itu 400 lebih, sebenarnya sekarang mungkin udah 500 ya. 500 apa? Hotel. Hah? Iya.
Wih, luar biasa ya. 500 hotel. Mudah-mudahan bisa 1000 hotel ya, Pak. Bagaimana pandangan Bapak nih cara menemukan tempat tidur yang cocok nih, Pak? Ya sebenarnya kalau kita bicara balik ke orang yang tidur ya, orang tidur nggak specifically di hotel ya. Ya faktornya lebih ke preferensi pribadi dia. Jadi misalnya Pak Ismet cocok yang medium, nggak terlalu soft, nggak terlalu firm. Tapi mungkin orang tertentu suka yang soft, yang agak lembut. Ada yang suka firm gitu, yang keras banget. Nah itu soft, medium, firm itu nggak menjadikan bahwa ini kasur baik, ini kasur jelek, enggak. Jadi semuanya harus memenuhi faktor yang tadi saya sebut itu, support, comfort, durability tadi. Nah, kalau ini udah masuk ke orang itu udah kasur yang bagus. Sehingga dia memberikan satu quality sleep yang bagus gitu. Nah, kalau mengenai lembut, keras itu lebih preferensi orang sih. Itu untuk B2C kali ya. Betul. Cuman kadang orang ambil itu, ini kalau keras saya nggak suka, jelek kasurnya, bukan begitu. Bukan gitu. Kalau di hotel itu kan nggak ada pilihan lembut kerasnya kan, pasti dia harus ngerti orang itu kira-kira yang keras rasanya lembek, yang lembek rasanya. Kalau hotel itu jadi kan ada bintang 5, ada bintang 4, ada bintang 3 betul. Atau yang lebih murah lagi. Bedain kasurnya. Betul. Jadi dia kalau misalnya target marketnya premium gitu ya. Mungkin orang luar negeri juga nginep di situ. Nah, preferensi orang bule kan beda, Pak. Orang asing lah misalnya. Biasa mereka walaupun badan gede dia lebih sering suka yang soft. Oh, yang soft. Oh, beda. Kalau orang Asia cenderung keras. Walaupun mulai berkonversi ya, maksudnya dia masuk ke satu preferensi yang mulai berubah. Saya tahun 2000 itu ke Congko itu masih banyak yang suka keras banget. Keras kayak papan, walaupun spring bed ya. Tapi mereka udah mulai lebih kaya, kemudian juga lihat di luar negeri ya. Preferensinya udah mulai berubah, nggak sekeras dulu lagi. Nah, jadi tergantung dari segmen hotel itu. Sehingga biasa hotel yang bintang 5 dia ada satu spesifikasi tersendiri. Sehingga itu cocok, mereka kan ada researchnya juga, Pak. Nah, tipe ini cocok untuk segmen saya gitu. Oke, jadi artinya ketika kita menawarkan kepada hotel, berarti kan kita mesti tanya dulu ya. Iya, ini biasanya ada spek, Pak. Ada spek. Jadi speknya saya mau pairnya sekian tinggi, layernya mau ini, gitu. Jadi kita ikutin dia aja. Bapak kan factory kan, jadi bisa ngikutin. Setelah kita bikin mock-up-nya atau prototype-nya, dia pergi coba. Nah, mungkin yang tipe spek kayak begini dia sudah pakai di atau Prancis atau di New York atau di Paris atau di mana gitu ya. Jadi chain hotel itu dia bisa tahu kira-kira kelembutannya di level mana gitu. Chain hotelnya dia biasanya pakai produk A misalnya. Terus ketika Bapak tawarin apa bisa tembus ya, Pak? Biasanya kalau international chain itu kan kalau dia nggak mau ada masalah kan dia bilang, Anda import aja dari situ gitu ya, dari Amerika, dari Eropa. Tapi kan cost-nya tinggi, Pak. Betul. Tapi kita di sini kan bisa menawarkan satu solusi yang hampir sama. Mungkin not exactly 100% the same gitu ya, tapi ya 95% sih masuk lah. Malahan kadang kasur kita lebih bagus loh, Pak. Setelah jadi ya. Karena kita nggak main-main segala macam itu kita ikutin, malah kadang itu kita pakai bahan yang lebih berkualitas gitu loh. Terus pengerjaannya juga rapi gitu ya, sehingga saya kan sering keluar juga nginep di hotel. Kalau saya begitu nginep di hotel, saya suka lihat, Pak. Bongkar. Ini merek apa Orang sih? pengen datang, aduh istirahat itu. Kalau Bapak mau bongkar nih. ini merek itu ternyata speknya juga hotelnya bintang 5 loh, Pak. Bukan sembarangan. Tapi ya saya pernah kasih tahu juga hotel manajemen di sini, Pak, coba lihat ini kok speknya kayak gitu. Jadi ya belum jamin sih mereka itu perhatikan sampai sedetail ini ya. Tren hotel sekarang ini kan banyak sekali yang bintang 3, bisnis hotel lah. Bisnis hotel kita lihat deh, nggak terlalu banyak ada kolam renang lagi, grand ballroomnya juga nggak mewah-mewah, chandelier gitu dan segala macem kan. Itu investasi yang maksudnya
buat bener-bener bintang 5 ke atas itulah. Iya. Nah kalau ini banyak berarti kan apa yang dia perhatikan tentunya fokusnya di kasur, di kamar, showernya harus ada air panas. Betul. Nah kalau Anda cuma datang 2 hari, bisnis, sales, bikin mungkin keliling kota itu, habis itu kan udah pulang, ada internet, bersih gitu kan, itu udah cukup. Malahan kadang kita nginep di satu kota itu kita nggak sempat pergi ke kolam renangnya lah. Iya bener. Ya kan? Kita sibuk kerja, habis itu besok udah mau catching our flight, next flightnya udah mau pulang. Kayak tadi, nggak sempat kita berenang. Jadi mereka lebih fokus ke kasur sekarang. Kalau bisa kasih suatu quality of sleep, justru orang lebih cari begitu. Pak, kita masuk ke sesi 2, benar atau salah ya Pak ya? Ses Mattress adalah merek kasur berkualitas dari Indonesia. Ini benar salah Pak? Benar. Jadi seperti yang tadi itu kita menciptakan merek ini dan masuk ke bisnis ini kan semua dari Indonesia sini. Cuman yang tadi yang mau saya pesankan adalah bahwa ya ini kan bukan satu teknologi yang canggih amat atau complicated gitu ya. Selama kita pakai bahan bakunya yang sama, international suppliernya, ya basically ya kasur itu ya kualitasnya cukup bagus gitu. Malahan bisa ngalahin yang merek-merek tertentu dari luar itu gitu. Jadi kita selalu menekankan itu sih. Kalau dari jenjang hotel gitu bintang berapa sih yang paling laku sih Pak? 3 atau 4? Sekarang itu ya kita lihat aja quantity yang banyak itu kan di bintang 3. 3 yang paling banyak 4, ya? Sebenarnya investor hotel itu juga mau masuk ke bidang ini kan. Kenapa ROI tadi Pak? Jadi lebih cepat, dia kan nggak mau. Kadang dia juga pinjam bank misalnya kan. Betul. Harus service loan dan segala macam, bisa cepat balik ya lebih aman dong. Iya betul. Dia bisa next proyek lagi dan segala macam. Kalau yang bintang 5 investmentnya terlalu besar Pak. Itu kelasnya konglomerat lah kira-kira gitu. Ses Mattress menjual produk mulai dari 300 ribuan, benar atau salah Pak? Kalau bantal ya. Bantal ya. Tapi kalau kasur nggak dapet lah 300.000 nggak bisa. Salah lah ya jawabannya. Bantal ya. Ada bantal sekitar situ juga. Ses Mattress spesialisasi produk tempat tidur berstandar untuk hotel itu benar atau salah Pak? Betul. Jadi kita seperti tadi yang saya katakan, kita kan masih lebih fokus di B2B ya. Tapi tentunya juga nggak terlepas dari misalnya konsumen yang nginep di hotel tertentu, dia seneng banget. Itu sering terjadi Pak. Saya hampir setiap hari itu dapat WA atau email. Ini kemarin saya baru ada 4 nih orang bule semua nginep di Bali ya, hotel yang kita supply. Ini saya boleh bawa ke UK, bawa ke US, bawa ke Spain, bawa ke. Kok kamu nggak buka toko di sini sih di Spanyol gitu? Saya seneng sekali sama kasur ini. Karena kasur kita biasanya kita kasih nomor WA atau email di situ. Taruh di mana? Di ada label sih. Jadi ketika dia tidur sama dia buka juga ya? Betul. Ada labelnya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ke hotel itu ada 2 faktor kita buka kasur. Ide dia bikin dia sakit, apa problem kasurnya ya? Kenapa nih kok enak gitu ya? Atau sangat enak. Kalau nggak kan kita nggak pusing, ngapain pusing-pusing buka kasurnya ya? Sampai dia mau bawa pulang berarti kan dia enak sekali gitu. Berarti ses ini akan go internasional nih kelihatannya. Sebenarnya kita juga udah ekspor. Sudah. Kita ekspor ke Dubai, ke Maldives, ke Malaysia. Saya udah banyak lah proyeknya. Kebetulan saya waktu itu juga sebelum COVID lah. Kita sign corporate agreement sama salah satu developer di Johor Pak. Nah itu grup itu saya UM-Land. Kita supply dia cukup banyak proyek sih. Dia juga ada di KL, Johor yang banyak. Spring bed itu punya daya elastisitas yang lebih besar dari kasur biasa, itu benar nggak Pak? Mungkin lebih tepatnya durability ya. Jadi elastisitas jadi agak susah didefinisikan karena bahan baku itu kan elastis apa enggak. Ya kita biasanya di dalamnya pakai pocket spring itu kan kawat baja ya. Jadi itu pasti memenuhi standar misalnya karbon kontennya, kemudian ditekan-tekan itu nggak gampang give up, artinya collapse gitu ya. Jadi
harus tahan yang kita jaminkan 10 tahun misalnya. Terus busa-busanya juga harus yang resilient gitu, yang tahan lama gitu. Untuk memenuhi unsur comfort tadi. Itu yang kita selalu menjadi faktor dasarnya, Pak. Iya. Ya, tentunya yang lain ya after sales service dan kemudian trust tadi yang Pak Ismet bilang ya. Kita berikan satu solusi yang tepat, mereka kan next project cari kita lagi. Iya, pasti. Berulang ya. Ya. Jadi yang tadi yang kalau Pak Ismet maksudkan dengan durability atau elastisitas tadi ya, faktor-faktor itu udah kita anggap sebagai yang dasar yang harus kita penuhi untuk menjadikan dia kasur yang cukup berkualitas dan bisa pakai tahan lama gitu. Ya, Pak. Yang terakhir di pertanyaan, benar atau salah nih Pak ya? Kualitas tidur jenjak itu dipengaruhi karena kasur Pak? Udah pasti. Kalau nggak ada Pasti, kasur kita tidur di lantai kan nggak mungkin dapat quality of sleep ya. Karena bentuk badan kita itu di spine kita ya, tulang belakang kita itu kan bentuknya S. Iya. Nggak boleh lurus terlalu keras begitu. Betul. Dia kan ada gap gitu. Ada gap dia create stress. Iya. Stress itu ya bikin saraf kita kejepit, otot kita nggak relax, Betul. sehingga kita tossing and turning istilah bahasa Inggrisnya, muter balik sini sana, cari posisi yang enak. Iya. Nah itu kan jadi kita kebangun walaupun sebentar tidur lagi, kebangun lagi, tidur lagi gitu, jadi nggak dapet satu kualitas tidur yang baik. Kira-kira Bapak bisa closing statement ke teman-teman yang dengar YouTube ini Pak? Sekali lagi tentunya kita bikin kasur itu memberikan solusi lah, baik itu B2B maupun B2C gitu. B2B itu selain tamu hotelnya tidur nyenyak, owner hotel juga bisa cepet balik modal. Betul. Ya. Untuk end user ya itu tadi, jadi tidurnya berkualitas, tulang punggungnya sehat, begitu bangun seger gitu ya. Anak-anak juga begitu Pak, dari kecil itu juga udah harus dikasih tidur kasur yang benar. Kalau nggak tulang belakangnya miring atau besok pertumbuhannya jadi keganggu juga. Oke, terima kasih nih Pak terima kasih Pak Ismet. Osman ya, Pak Osman yang udah hadir di acara SOS Podcast. Semoga Bapak semakin sukses. Oke, Pak Sutarjo, terima kasih sudah hadir di acara SOS Podcast. Kebetulan kita dapat sponsor Pak. Nah, ini sponsor mau kasih ke Bapak dari Simatupang Suite. Elastic. Ini kita supply sini juga. Supply di sini ya. Berarti sama Pak Rendra ya.